khusyuk. Nah, kita akan belajar hari ini yaitu tentang PKN. Nah, belajar PKN tentang apa, Pak? Yaitu tentang norma. Nah, apa itu norma nanti? Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti itu bisa menjelaskan, bisa menguraikan, bisa mencontohkan norma apa saja, kemudian contohnya dalam pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa. Nanti kalian harus bisa satu persatu, ya. Nah, oleh karena itu tetap semangat. Kita akan mulai di tampilan. Mereka sudah membuatkan beberapa tampilan slide, tampilan tentang norma. Kita awali dengan yang pertama, teman-teman, anak-anak sekalian. Ini ada ucapan dari teman kita. Hai teman-teman, mari kita belajar norma. Oke. Nah, selamat datang di petualangan hari ini. Petualangan yang akan membahas sesuatu yang sangat penting. Yang sangat penting bagi siapa? Bagi kalian sendiri dan kita semuanya. Tentu saja berkaitan dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu norma itu seperti apa? Nah, norma itu seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik di dalam slide title yang sudah saya buatkan. Apa itu norma? Di sini ada teman-teman, ya bisa lihat ada teman-teman kita. Beberapa anak kecil di sana itu berada berjejer rapi antri, ya. Lalu di manakah fungsi letak norma ini? Apa norma itu? Yang pertama, norma itu merupakan aturan atau kebiasaan dari seseorang. Kebiasaan di mana? Kebiasaan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Kemudian, mengapa ada norma? Nah, untuk hidupnya itu biar yang jelas bisa teratur, bisa damai. Nah, kemudian, nah contoh nyatanya seperti apa? Misalnya saat kamu berbaris rapi seperti ini. Nah, ini ada kata misalnya kantin kita kan, sekolah kita itu seperti ini, ya. Di sini kan ada jejer-jejer. Kemudian kamu mau beli sesuatu, tentu tidak boleh kok ini langsung loncat, tidak boleh. Maka kita harus antri. Silahkan teman yang dulu dia jajan duluan, kita belakang tetap antri. Nah, itu contoh adanya norma. Ternyata kita selama ini sudah melakukan norma, tetapi belum mengetahui ternyata itu norma. Oke, selanjutnya, nah, menurut kalian mengapa norma itu penting? Nah, ada yang tahu nggak? Mungkin dari teman-teman kita ada yang tahu mengapa norma itu penting. Ya jelas penting, Pak. Alasannya apa? Ini kita bisa perhatikan. Yang pertama, kalau kita menggunakan norma itu semuanya akan teratur, hidupnya bisa rukun ini. Yang pertama, poin pertama, hidupnya rukun. Mengapa rukun? Norma itu membantu kita dengan teman, dengan keluarga itu bisa apa ya? Bisa saling memahami. Kalau antri tadi kan akhirnya bisa, oh iya kamu memang duluan, maka dia habis duluan, ambil duluan ketika jajan. Ketika saya belakang, saya juga belakang. Akhirnya apa? Kita saling menghormati, bisa itu rukun. Yang kedua, kalau sudah rukun semuanya akan aman, tertib, tentu. Jelas ya? Kemudian kalau sudah aman, nyaman, kemudian rukun, tentu di dalam belajar kita, sebenarnya di sekolah umpamanya juga akan belajar itu nyaman, tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada yang usil karena sudah merasa tertata semua. Kemudian, nah kita akan bahas satu persatu, ya. Kalau di buku kamu mungkin juga sudah ada sebenarnya. Di situ ada apa saja norma. Tadi dikatakan norma itu adalah aturan. Aturan siapa? Aturan masyarakat, rakyat di suatu tempat. Nah, norma itu ternyata dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada norma agama. Ini norma agama ini adalah siapa yang membuat? Tentu kaitannya dengan agama mesti dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nah bagaimana contohnya, Pak? Ini contohnya misalnya kalau kita sebagai orang Islam, misalkan kita kan semua Islam ya di sini ya, kebetulan Islam. Apa kewajibannya kita terhadap Allah, terhadap Tuhan? Yaitu adalah beribadah, sholat, ya kan? Kalau pagi tadi sudah subuh, kemudian nanti siang zuhur, ada lagi mungkin puasa. Nah, itu merupakan
norma atau aturan dari Allah, dari Tuhan untuk kita jalani. Itu namanya contoh norma di dalam agama. Kemudian, nah kalau misalnya kita itu melanggar bagaimana? Tentu hukumannya tidak dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Esa. Tentu yang menghukumi itu beliaunya atau Tuhan kita, tidak mungkin orang lain akan. Nah, ini berhubungan dengan agama. Apakah ketika kita tidak sholat kita akan dibunuh teman? Tidak, tetapi dosanya kemudian akibat yang kita tidak melakukan sholat itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu contohnya ya. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu berasal dari mana? Dari suara hati. Contohnya apa? Misalnya kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita. Contohnya, Pak Eko punya video ini sebentar. Sebuah video, saya ambilkan sebuah norma kesusilaan ya. Di sini. Nah, ini di sini ada video bahwa ternyata anak ini menemukan dompet yang bukan miliknya. Lalu di dalam hatinya apakah dompet itu mau diambil, uangnya diambil, tidak diberitahukan kepada yang punya, atau tetap nanti kita berikan. Dan maka di situ suara hatinya akan digunakan. Maka dikatakan norma susila itu sesuai dengan suara hati. Nah, akhirnya kalau melihat di video ini kita bisa melihat, oh ternyata dikembalikan kepada dia mencari, anak seorang cewek ini mencari pondok. Nah, ini ada dibujuk temannya, dia tidak mau, dibujuk untuk agar dibuat jajan bersama, tidak mau. Akhirnya sampai akhirnya kalau kita lihat di dalam cerita ini dia akan mencari orang yang punya. Akhirnya ini dikembalikan, akhirnya merasa terima kasih. Itu norma. Suara hati berkaitan dengan norma kesusilaan. Oke, kembali berikutnya dan bagus. Ayo kita akan kembali ke materi yang tadi. Masih ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini kalau misalnya melanggar bagaimana? Di sini tertuliskan merasa bersalah. Jika melanggar kita akan merasa bersalah dan menyesal. Kalau orang Jawa namanya atumo ya, jatuh nanti tadi tak kembalikan, tidak saya ambil. Itu namanya perasaan di hatinya merasa bersalah. Ini adalah hukuman ketika seseorang melanggar norma susila. Nah, berikutnya kita menuju ketiga, yaitu norma kesopanan. Bedanya apa dengan norma susila? Kalau norma kesopanan ini sikap baik, aturan tentang bagaimana kita bersikap baik, berperilaku baik, kemudian kata-katanya sopan, bisa menggunakan misalnya tolong, maaf. Contoh begini, misalnya apakah ketika ada orang duduk di sini, misalkan kamu jalan, ya kan? Jalan, kemudian ada orang duduk di tuang di situ, apakah kamu jalannya biasa saja atau harus mari ucapkan atau misalkan monggo kalau bahasa Jawa ya. Itu bisa dijadikan contoh bahwa itu adalah kamu menerapkan norma kesopanan. Misalkan misalnya ada orang sedang makan, loh kok kamu tiba-tiba mohon maaf ya, misalnya meludah atau mengeluarkan ingus, nah itu tandanya tidak sopan. Nah, kalau melanggar itu bagaimana? Kamu akan dikucilkan, dianggap kamu itu bukan anak yang baik. Misalkan di SD itu anak SD sana itu kurang sopan, maka dikatakan norma kesopanan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini seringkali kita lihat yang paling banyak itu mungkin di berita-berita ya, yang berkaitan dengan hukum, namanya norma hukum. Siapa yang membuat? Hukum yang membuat mesti dari pemerintah, gitu. Bisa pemerintah, bisa suatu instansi, misalnya sekolahan misalnya. Kalau sekolah itu membuat tata tertib dan ditempel itu ya, ditempel itu merupakan
kan juga norma hukum. Contohnya kalau misalnya di sini norma hukum di sini kita gambarkan adalah seorang polisi. Oke ya. Norma ini adalah aturan dari pemerintah, aturan resminya dibuat oleh pemerintah. Contohnya kalau mencuri pasti di penjara. Misalkan lagi contohnya kalau kita naik motor misalnya di jalan raya, kok lampunya merah, kok kita terabas terus, maka kita dikatakan melanggar hukum. Ketika ada polisi, pasti kamu akan ditilang. Mereka juga punya videonya, kita lihat juga. Kita lihat video tentang ini ada video menarik. Nah, ini bangunnya kesiangan pakai motor, ini tidak patut. Anak kecil tidak boleh ya, anak SD tidak boleh naik motor. Nah, ini tidak pakai helm, tidak pakai pengaman apa-apa. Nah, begitu kena, nanti dia akan ketemu dengan seorang polisi. Nah, dia sudah ngebut, lampu merah diterjang, ya kan? Nah, ini ada polisi kemudian disomret. Lama nih kan. Ada ini poluan ya Bu. Nah ini apakah ini perlu dicontoh? Tidak perlu. Kalau kalian nanti sudah berada di jalanan, ini hal-hal ini tidak boleh ditiru, ya kan? Jadi efeknya itu nanti akibatnya akan ke kamu sendiri, tidak ke siapa-siapa. Misalnya jatuh nanti yang nggak kena itu juga kamu sendiri. Misalnya nggak pakai helm, misalnya terjadi apa-apa, yang kena akibatnya juga kamu. Nah, ini adalah contoh video berkaitan dengan norma hukum. Kita kembali ke tadi Bagus. Di sini masih ada tentang sebenarnya ya, norma ya. Kita ulang lagi norma tentang norma hukum, aturan yang dibuat oleh instansi pemerintah. Ya, contohnya banyak sekali, tidak boleh mencuri, tidak boleh. Kalau sekarang misalnya membuang sampah juga nggak boleh. Dan sanksinya apa ketika melanggar? Tentu hukumannya dengan hukuman. Kalau norma agama kan tidak. Misalnya kamu nggak sholat, kamu nggak akan dihukum oleh polisi kan? Nah makanya beda. Kalau setiap norma itu sanksinya berbeda-beda. Nah itu kita lanjut ya. Jadi 4 itu. Kalau misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 4 tadi dilanggar, itu apa sih akibatnya? Kita bisa baca di sini ya. Coba kita baca. Apa akibatnya kalau melanggar norma? Banyak. Yang pertama itu jelas tidak nyaman. Hidup kamu akan jadi berantakan dan tidak nyaman. Yang kedua, lingkunganmu kotor. Jelas kalau membuang sampah sak-sae, katakanlah ya kan, maka dia akan suasana jelas tidak nyaman, kotor, bau. Nah, setiap tempat sanksinya berbeda. Misalkan di suatu daerah ketika tidak menggunakan norma susila, kamu akan dikucilkan, akan dibuang dari orang itu. Misalnya masyarakat di sini misalnya ya, kamu kok melanggar sesuatu tidak sesuai norma itu, pasti kamu dikucilkan, dijauhi oleh orang lain. Kamu akan diusir bahkan kalau misalnya sampai terlalu berat sanksinya. Oke. Nah, oleh karena itu, teman-teman, anak-anak ya, mari kita semua menaati norma atau aturan yang ada. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama bisa berlatih setiap hari, dimanapun, tanpa ada pengawas pun kamu harus tertib. Yang ketiga, kita mulai dari hal kecil. Misalnya ada sampah, misalnya, ya kita buang. Tidak boleh. Kalau kita punya sampah, misalnya ya dicari buang tempat sampah. Kemudian dengan siapapun harus sopan. Itu hal-hal kecil tapi bisa dipraktekkan untuk meningkatkan ketertiban kita dalam melaksanakan norma. Oke, kesimpulannya ya dari materi hari ini adalah bahwa norma itu benar-benar sangat penting. Fungsinya sangat banyak. Nah, ingat ya, norma itu membuat kita hidup menjadi lebih baik, jelas. Kemudian aman, jelas, damai. Mari kita semua menjadi anak Indonesia yang taat pada norma. Siapkah kalian? Tentu siap tidak siap? Harus siap. Oke.
Oke, itu ya gambaran yang terakhir untuk kalian. Ini adalah jempol untuk kalian semua. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Ya, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Yang jelas, satu materi tentang norma harus kalian pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian ya. Kurang lebih mohon maaf dari Pak Eko. Mari kita bersama untuk selalu mengikuti, menaati peraturan norma-norma yang ada. Sekian dari Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.